Ustadz, harusnya semua dipidana. Kalau saya ya, kalau ada tindak pidana di situ, ada delik hukumnya, harusnya semua dipidana. Baik dari pendetanya, kalau misalnya ada penistaan agama, ya pidana. Dari muslimnya sama. Hanya di sini kadang yang disebut people power, Bang, yang disebut mayoritas ini memang kadang mengganggu kredibilitas hukum begitu. Baik, seandainya kalau ada anggota DPR di sini yang nonton nih, bisa dia naik nih jelasin pasal yang dibikin sama mereka ini. Gini ya Bang ya. Ini saya kasih satu aja contoh pernyataan. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, itu kan imannya dia. Ya. Walaupun masalah dia ngarang atau bohong segala macam terserah lah. Itu keyakinan dia bahwa di dalam benda-benda tertentu membuat orang Islam terganggu imannya. Kan itu kan dimulai dengan pertanyaan kan, Ustadz, saya ini ketika melihat salib, kok hati saya itu gimana gitu kan. Nah, dijawablah oleh Abdul Somad, jin kafir katanya kan. Nah, sekarang kita bilang bunyi pasal nih kan, setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, itu kan iman mereka, itu kan iman orang muslim, betul? Nah, yang menjadi masalah itu begini Bang, ketika kami orang Kristen juga menyatakan pernyataan yang sama. Contoh misalnya, menurut keyakinan kami, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Termasuk Allah yang disembah oleh umat Islam yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala. Nah, masalahnya ketika Muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah, sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat subjektif. Ditambah lagi Bang, ditambah lagi penyidiknya Muslim, jaksanya Muslim, hakimnya Muslim. Habislah, selesai dah sudah Bang, habis. Betul Bang. Jadi barangkali Abang ini berangkat dari keresahan Abang begitu ya. Kemudian melihat situasi dan kondisi yang bagaimana seakan-akan minoritas, bukan seakan-akan, memang dalam berbagai hal minoritas ini selalu didiskriminasi begitu. Nah, saya pun berharap nih, karena saya respect, saya senang melihat Abang, melihat video-video Abang, live Abang, saya senang. Karena apa? Karena keterbukaan, kebebasan freedom of speech dan kebebasan berpendapatnya itu ada. Hanya saja sangat disayangkan, dengan buktinya Abang ke Amerika, artinya di Indonesia ini masalah hukum ini belum selesai begitu. Dan sangat-sangat disayangkan dari golongan kami, dari Muslim sendiri itu banyak yang sumbu pendek. Artinya itu PR besar bagi kami, bagi orang-orang Muslim untuk memahamkan. Jadi jangan seakan-akan hukum ini hanya bisa menjamah minoritas gitu, seakan-akan mayoritas itu jarang dihukumi. Akan tetapi Bang, perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari apa yang namanya gimmick politik Bang. Kalau sesuatu itu sangat menguntungkan bagi si politisi A misal, maka segimanapun dia menyalahi aturan dan pelanggaran hukum, kalau masih apa bahasanya ya, masih menguntungkan dia, tidak akan pernah didelik hukum. Itulah yang terjadi sekarang begitu.